贝多，你也得有命难啊！集美山脉历练术士，这3一合一。多年前魔炼偶然开放，孤儿帝国规定魔炼秘境每。殿下，这信中所言可是玉之光Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Untuk kali ini kita akanlah mengejar ketertinggalan dari isi Tuzun di hari Sabtu. Benar-benar berpengaruh setelah Wutong Chankun keluar 12 episode, semuanya langsunglah bergeser. Jadi tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, untuk Lin Yun, dia akhirnya telah berhasil untuklah melakukan penerobosan, serta juga berhasil menguasai 3 setempel dengan begitu sempurna. Dan sebentar lagi, setengah langkah ilmu pedang bawaan juga semakinlah terlatih. Baginya, untuk hasil latihan hari ini, begitu sangatlah besar. Tidak lama dari itu juga, untuk senior Xinian datang terburu-buru dengan memberitahu kepada Lin Yun kalau pavilion pedang mereka sudahlah memutuskan mengajak Lin Yun untuklah pergi ke area rahasia Lotus Iblis untuk mengikuti ujian. Mendengar itu ya, Lin Yun tampak tidak begitu percaya. Bukankah untuk pergi ke area rahasia itu hanyalah murid inti saja dan juga haruslah berada di ranah teratas? Dan juga dia mempertanyakan bagaimana dengan keadaan dari area rahasia Lotus Iblis. Dan dia memberitahunya di dalam Gunung Nirwana ada sebuah teratai iblis. Dan jika mereka menemukan teratai iblis, di dalamnya ini terhubung dengan sebuah ruangan yang aneh. Jika mereka menemukannya lagi, maka itu adalah sebuah keuntungan terbesar. Dan sudah pasti ada yang namanya halangan. Di dalam ruangan tersebut atau tempat teratai iblis, itu juga telah menghasilkan banyak sekali monster yang kuat. Atau lebih tepatnya, para binatang buas yang masuk ke ruangan tersebut secara tidak disengaja dan menyerap energi yang berasal dari teratai iblis, membuat para binatang buas ini menjadi sosok monster yang begitu kejam. Dan untuk beberapa tahun yang lalu, Lotus Iblis terbuka secara kebetulan. Hal inilah yang membuat kebocoran aura iblis menyebabkan gelombang binatang, yang dimana ya para binatang tersebut menjadi monster dalam jumlah yang begitu banyak. Maka dari itu, kekaisaran mereka telah menggunakan semua kekuatan untuklah menyegelnya. Tidak sampai di situ juga, setelah mereka berhasil menyegel serta menghabisi seluruh monster yang berada di sana, mereka mendapati sebuah keuntungan, yang dimana setiap menghabisi para monster, mereka akanlah mendapati inti jiwa atau sebut saja sebagai pil. Konsepnya sama seperti Lindong, karena dari dulu isi Tuzun sama seperti Lindong ya. Jadi semakin banyak mereka menghabisi para monster, maka mereka akanlah mendapati inti roh tersebut. Kalau di Lindong sih namanya pil Nirwana. Ditambah untuk pil inti roh ini benar-benar sangatlah berguna bagi mereka untuklah berkultivasi dan akanlah membantu para pertarung alam Suan untuklah menerobos dalam perbatasannya. Dan kebetulan ini adalah waktu yang begitu tepat, seluruh sekte akanlah disuruh untuk mengirimkan beberapa utusan mereka masing-masing dalam memasuki area rahasia Lotus Iblis dengan bertujuan untuklah menghabisi seluruh monster di sana dan dapatlah meringankan aura iblis yang terlalu kuat di area rahasia Lotus Iblis. Dan tujuan kedua juga pasti bisa mendapatkan inti Lotus Iblis untuklah meningkatkan kekuatan para murid. Dan untuk masalah pemenang dalam ujian kali ini nantinya akanlah ditentukan oleh seluruh tetua dari beberapa sekte. Dan untuk saat ini juga, tetua Lo Feng telah memutuskan membiarkan Lin Yun untuklah ikut serta. Namun ya untuk seniornya, dia menjadi begitu khawatir. Karena untuk ranah dari Lin Yun, sebetulnya masihlah belum memenuhi syarat. Takutnya dia ini akanlah menjadi beban bagi para murid inti dan malah dia terluka sendiri. Yang diharapkan oleh senior Xinian kalau dia haruslah menolak penawaran tersebut. Tetapi bagi Lin Yun yang telah menenggal pil roh inti iblis membuat dia menjadi begitu tertarik. Sehingga ya untuk Xinian dia pun langsunglah menjewernya. Sebab dia sudah tahu betul dengan sifat dari Lin Yun. Setelah mendengar harta karun, dia pasti akanlah ikut serta. Walaupun di depannya ada bahaya yang begitu besar sedanglah menantinya. Dan dia memberitahu
kalau area rahasia Lotus Iblis ini tidak semudah yang dia pikirkan. Bahaya akan selalu mendatangi dirinya. Ditambah juga beberapa sekte yang membenci dan juga inginlah menghabisi nyawanya juga ikut masuk ke dalamnya. Namun tetap saja Lin Yun akanlah menerima tawaran ini karena dia sudahlah berada di ranah alam Suanji tingkat 7 dan dia pasti bisa untuklah melindungi dirinya sendiri. Jadi janganlah khawatir tentang semua itu. Begitu juga dengan Xinyan meminta kepada Lin Yun untuklah tidak pergi karena dia benar-benar begitu khawatir dan takut kepada dirinya. Bahkan dia juga sampailah menangis agar Lin Yun tidaklah ikut serta. Namun ya tetap saja Lin Yun keras kepala dan dia tetaplah akan ikut serta meyakinkan kalau dia haruslah menjadi lebih kuat. Jika dia tidaklah mengambil kesempatan ini, maka dirinya tidak akanlah menjadi lebih kuat. Dan tetap juga untuk Xinyan, dia begitu keras kepala. Alhasil ya, Lin Yun benar-benar begitu menuruti permintaannya dan dia tidak akanlah ikut serta dalam area rahasia Lotus Iblis ini. Tidak lama dari itu juga ada seorang pria yang bernama Ling Yan. Dia dari daftar peringkat bumi dan mencoba untuklah menantang Lin Yun bertarung. Dengan alasan dia telah mendengar kalau Lin Yun masuk ke tempat pelatihan rahasia Lotus Iblis. Maka dari itu dia datang untuklah mengambil slot tersebut. Sontak Lin Yun langsunglah memberikan kuotanya kepada dia. Dengan alasan dia juga sama sekali tidaklah tertarik untuk memasuki area Lotus Iblis. Mendengar itu Ling Yan langsunglah terkejut. Padahal di sini dia juga inginlah sekali bertarung dan inginlah melihat kemampuan dari Lin Yun. Alhasil, dia langsunglah meremehkan kemampuannya. Padahal status dari Lin Yun begitu sangatlah ditakuti oleh seluruh para murid. Ternyata setelah melihatnya, dia biasa-biasa saja. Ucapan tersebutlah membuat Xinyan cukup begitu marah. Bukankah dia datang hanya untuk mengambil kota dari area Lotus Iblis? Mengapa dia masih mencoba menghina-hinanya? Dan Lin Yun kembali mempertanyakan sebetulnya apa yang dia inginkan darinya. Yang ternyata Ling Yan tidaklah begitu terima diberikan kota ini secara cuma-cuma. Dia datang untuklah merebutnya, maka dia juga haruslah bertarung. Dan dia tidaklah mengharapkan kalau Lin Yun memberikannya dengan cara mengalah. Jika dia mendapatkannya dengan cara seperti ini, maka reputasi dia sebagai daftar peringkat bumi itu akanlah menjadi jelek. Jadi dia meminta kepada Lin Yun untuklah bertarung dengannya. Lantas ya, Lin Yun pun langsunglah menerimanya. Kebetulan dia barusan saja menerobos dan akanlah memperlihatkan kemampuan terbarunya. Sehingga mereka berdua langsunglah melakukan adu pedang. Sayangnya, kemampuan dari Ling Yan benar-benar begitu buruk yang membuat serangannya dapatlah dipatahkan dengan begitu mudah. Dan ketika Lin Yun mengeluarkan ilmu pedang Xiyu, dia pun langsunglah terkejut dan bagaimana dia bisa untuk menguasai ilmu pedang seperti ini. Karena untuk ilmu pedang Xiyu yang diberikan oleh Tetua Mei adalah salah satu bela diri yang cukuplah sulit untuk dipelajari. Dan serangan kedua dari Lin Yun yaitu pedang cahaya bulan yang langsunglah menghantam tubuh dari Ling Yan. Dan dia langsunglah terpental. Ya elah, dari bekas serangan yang dia terima, dirinya benar-benar terluka parah. Dan dia malah menjadi begitu dendam kepada Lin Yun. Dan dia akanlah mengingat semua kejadian ini dan akanlah datang kembali untuk membalasnya. Setelahnya, Xinyan menjadi begitu bangga. Ternyata Lin Yun telah berhasil untuklah menguasai ilmu pedang Xiyu. Tidak lama dari itu juga, Tetua Mei atau Pelindung Mei juga datang dan memberikan pujian kepada Lin Yun. Karena untuk pertarungan sebelumnya itu sungguhlah luar biasa. Dan dia cukuplah bangga, ternyata Lin Yun benar-benar berhasil menguasainya. Lalu dia pun langsunglah to the point kepada Xinyan. Dia tahu pemikiran darinya, di mana dia begitu sangatlah khawatir kepada Lin Yun. Tetapi dia juga haruslah percaya kepada Lin Yun untuk membiarkan dirinya ikut serta dalam ujian kali ini. Jika dia ditahan-tahan seperti ini, maka hanya akan membatasi pertumbuhannya dan dia tidak akanlah menjadi lebih kuat. Dan dia juga haruslah tahu
ada 2 sekte yang sedanglah memburu dirinya. Jika dia tidak bertambah kuat dan terus-terusan seperti ini, maka Lin Yun tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Memang untuk saat ini, Xin Yan bisa untuklah melindunginya sementara waktu, tetapi dia tidak bisa untuklah melindunginya seumur hidup. Asalkan dia bisa menyelesaikan semua masalah dari Lin Yun, terutama untuklah 2 sekte ini, maka dia akanlah membiarkan Xin Yan untuklah mengatur hidup dari Lin Yun. Anjay. Sontak, Xin Yan langsunglah mengaku salah. Dirinya memang begitu sangatlah egois, tetapi dia juga tidaklah mau melihat Lin Yun benar-benar terluka. Lalu, Perlindung Mei kembali mempertanyakan kepada Lin Yun, apa yang akan dia lakukan ketika melihat seniornya benar-benar terluka. Lin Yun akanlah mengatakan dia akanlah menolongnya dikarenakan untuk para seniornya begitu sangatlah baik kepadanya dan telah menyelamatkan nyawanya. Maka dia juga akanlah melakukan hal yang sama. Mendengar itu, Xin Yan pun langsunglah mengatakan, lakukanlah sesuka hatinya. Tetapi dia juga akanlah ikut serta dalam ujian kali ini. Lantas, Perlindung Mei langsunglah menolaknya. Jika terjadi sesuatu kepadanya, bagaimana dia menjelaskan kepada adik seperguruan Ye? Sebab sosok dari Xin Yan ini adalah sebagai tuan putri dari keluarga tertinggi. Jika dia kenapa-napa, maka Perlindung Mei lah yang akan mendapati masalah. Namun ya tetap saja Xin Yan keras kepala, yang membuat Perlindung Mei hanya bisa menghela napas dan geleng-geleng kepala sembari berkata, lakukanlah sesuka hati mereka. Namun yang terpenting, mereka haruslah berhati-hati. Sementara itu, untuk Penatua Wen mendapati informasi dari Pangeran Qin Yun kalau Lin Yun telah ikut serta dalam ujian kali ini. Sontak, Penatua Wen menjadi begitu sangatlah senang. Pada awalnya dia telah mengira kalau rencana pembunuhannya telah gagal. Tetapi kali ini dia tidak akan membiarkan Lin Yun pergi begitu saja. Dan memastikan di area rahasia Lotus Iblis dia akan menghabisi nyawanya. Ya, itu mah nantinya bakal kebalikan ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, jagalah kesehatan kalian. Karena Mimin baru dengar-dengar ada informasi virus dari negara Cina lagi telah masuk ke negara Indonesia. Waduh, jangan sampai terjadi seperti COVID ya. Itu adalah tahun-tahun yang begitu sangat mengerikan guys. Banyak orang yang meninggal dunia, perputaran ekonomi benar-benar hancur. Yang miskin menjadi miskin, yang kaya juga bisa jatuh miskin karena terkena COVID. Untuk kata-kata hari ini, jangan pernah patah semangat untuklah mendapati impian kalian masing-masing. Walaupun rintangannya begitu sangatlah banyak. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.